Selamat pagi sobat semua. Cekidot. L, kita akan lanjut ke fungsi yang berikutnya yaitu count A. Nah, di sini kita akan tetap menggunakan data contoh yang sama ya seperti ini. Data yang masih awal, data yang belum kita olah, data yang belum kita apa-apakan. Nah, dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya yaitu berapakah jumlah semua karyawan. Nah, dalam hal ini kita tidak menggunakan rumus-rumus sum atau menggunakan tips. Nah, kalau untuk menjumlahkan atau mencari tahu berapa jumlah semua karyawan dengan data yang masih awal seperti ini, nah ini kita bisa menggunakan dengan rumus count A. Nah, rumus ini digunakan karena rumus Excel ini menghitung jumlah sel yang memiliki informasi. Nah, seperti di sini sel C5 ya. C5 di sini ada informasi namanya Irfan, nama dan namanya Dewi Putri dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan karyawan dengan menggunakan data dalam nama kolom nama tersebut seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, ini kita coba ya. Sama dengan count A ya, buka kurung nilai 1 atau value 1, kemudian value 2 atau nilai 2 dan seterusnya. Nah, ini kita akan coba ya mengisi informasi sel yang ada mulai dari C5 sampai dengan C37. Oke, selesai. Tutup kurung. Kita lihat jumlahnya sampai dengan berapa? 33. Ya, kalau menggunakan dengan rumus sum dan tipsnya ya sama ya berjumlah 33, namun di sini kita tidak menggunakan tipsnya hitung dengan memberikan angka 1, namun kita di sini langsung menjumlahkan nama dengan menghitung jumlah sel yang terisi dengan fungsi count A-nya sendiri. Seperti itu. Nah, ini coba kita blok juga ya. Kita akan lihat ya di bawah sini di pojok bawah ya. Count yang terisi adalah jumlah 33 yaitu jumlah count yang kita blok dari C5 sampai dengan C37. Nah, ini jumlahnya adalah 33 orang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi count A atau konta kalau sebagian orang menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Masih sama dengan soal yang kita punya sebelumnya di rumus sum ya, kita belum apa-apakan. Nah, di sini kita dengan menggunakan pertanyaan yang sama, kita akan mencoba menyelesaikan dengan rumus count if dengan pertanyaan yang sama yaitu berapakah jumlah semua posisi sales. Nah, karena kita akan menghitung salesnya dan kita akan menghitung yang kita akan hitung adalah jumlah sel yang terisi informasi dengan kondisi adalah sales. Nah, itu yang akan kita menjadi range kolom acuan range acuan kita yang akan kita hitung dengan posisi sales yaitu dengan menggunakan rumus count if, karena di sini masih menggunakan kondisinya masih satu kondisi yaitu kondisi dengan posisi sales. Nah, berikut rumusnya bagaimana? Kita akan coba ketikkan sama dengan count if buka kurung range, artinya adalah area akan kita mau coba atau range atau area sel yang akan kita menjadi acuan untuk kita hitung. Nah, kita akan berada di range kolom posisi, yang ini bisa kita blok dari sini dari D5 sampai dengan D37 ya. Oke, jangan lupa selalu titik koma karena di sini adalah titik koma. Nah, kriteria yang akan kita minta di sini adalah kondisi pertama adalah kondisi tunggal yaitu sales. Nah, bisa kita ketikkan di sini posisi sales. Nah, kemudian bisa kita tutup kurung. Kita akan lihat jawabannya bagaimana dia akan menghitung jumlah sel yang berisikan informasi dengan kondisi syaratnya adalah sales. Kita lihat adalah jumlahnya 12. Nah, kita coba kita lihat cek di rumus sum if ya sama posisi salesnya adalah 12. Ya, di sini pun juga kondisi count if adalah 12.
Lanjut, kita akan mencoba menjawab di posisi pertanyaan selanjutnya itu berapakah jumlah posisi teknisi. Nah, masih dalam kolom yang sama yaitu kolom posisi. Nah, kita akan ketikkan seperti tadi sama dengan on if, ya. Range area-nya adalah di kolom posisi, bisa kita blok. Nah, oke. Jangan lupa diberikan titik koma. Ya. Nah, bisa kita langsungkan mengisi di posisi ini dengan kondisi adalah karena teknisi bisa kita cari kondisinya adalah teknisi. Namun kali ini kita tidak ketik, kita tidak akan melakukan klik sel di sini, tapi kita akan mencoba dengan mengetiknya manual, yaitu coba dengan kata teknisi. Jangan lupa berikan tanda petik teknisi, ya. Selesai. Tanda petik kembali dan tutup kurung. Kita akan melihat jawabannya. 6. Kita akan coba cek dengan menggunakan sum if, ya, sama jumlahnya adalah 6 orang, dan terakhir adalah jumlah karyawan pria dengan menggunakan sum if adalah 20 orang. Nah, kita akan coba cek dengan menggunakan rumus count if-nya apakah jumlahnya 20 orang. Kita coba ya dengan sum if. Nah, kali ini adalah berjumlah di karyawan pria, artinya karyawan yang berjenis kelamin pria. Nah, karena berjenis kelamin pria, kita tidak lagi menggunakan range acuannya di posisi kolom D. Nah, kita akan bergeser di kolom E dengan sel jenis kelamin. Nah, karena range-nya ini ada di kolom jenis kelamin, maka kita akan blok mulai dari E5 sampai dengan E37. Jangan lupa titik koma. Ya. Oh, sum if, sorry. Count if. Ya, kali ini kita akan menggunakan count if. Count if, ya, buka kurung. Range yang akan menjadi sel acuannya adalah di sini, ya, di kolom E atau di kolom jenis kelamin. Kita akan blok mulai dari E5 sampai dengan E37. Titik koma, jangan lupa kriteria apa yang diminta, yaitu adalah pria. Nah, ini bisa ketikkan titik pria. Oke, bisa kemudian tutup kurung. Kita akan cek apakah jawaban sama dengan 20, dan benar jawaban adalah 20. Apa? Karena dalam rumus ini dia menghitung adalah sel yang terisi dengan kondisi sel yang berinformasikan pria. Ada berapa orang? Ada 20 yang berjenis kelamin pada kolom sel ini yang berjenis kelamin posisi pria. Oke, kita akan lanjut di posisi pertanyaan selanjutnya, yaitu hitunglah jumlah semua masing ukuran. Maksudnya ukuran seragamnya, ya, ada M, ada L, ada XL. Berapa sih yang berjumlah ukuran M? Berapa orang? Jumlah ukuran seragam L berapa orang, dan jumlah ukuran XL berapa orang, tanpa menggunakan bantuan angka. Nah, di sini kita akan tetap sama dengan menggunakan rumus count if-nya. Yang kita hitung, ya. Nah, sama dengan count if, ya. Range yang akan kita hitung adalah range area-nya, yaitu yang akan kita menjadi acuan kita adalah di kolom ukuran seragam. Nah, bisa kita blok dari H5 sampai dengan H37. Ya. Jangan lupa titik koma. Kita bisa berikan kriterianya, bisa di ukuran seragam, atau kali ini kita tidak akan memberikan di sini, melainkan kita sudah punya kondisi sendiri, ya, di sel tersebut sendiri di sini. Dan bisa klik di sini sama dengan tutup kurung, dan kita akan hitung berapa jumlah karyawan yang menggunakan atau memakai seragam ukuran M. Di sini ada 7 orang, ya. Nah, kemudian lanjut untuk ukuran seragam L, ya. Nah, karena kita masih di dalam range yang sama, yaitu di kolom ukuran seragam, maka bisa kita pergunakan rumus yang sama dan kita bisa copy paste. Tapi yang perlu menjadi perhatian, setelah copy paste kita akan melihat rumusnya kembali. Ya, kita akan cek kembali apakah sudah tepat atau belum. Oke, bisa dengan Ctrl C, kemudian dengan Ctrl V.
Oke, di sini berjumlah 20. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita akan lihat rumusnya tadi ya. Ternyata ada salah satu range area yang tidak terkena, yaitu di H5. Karena apa? Karena fungsinya ini bergeser dari H6 sampai dengan H38. Nah, otomatis seperti ini fungsinya tidak valid ya teman-teman. Nah, ini bisa kita delete kembali. Nah, sebelum kalian menggunakan copy paste, alangkah baiknya ya pada saat di sel yang pertama tadi, di sel menghitung jumlah ukuran M, ya kita lihat rumusnya. Nah, pada tabel range yang sama yang akan kita gunakan untuk menghitung MLXL, ini kita berikan tanda absolut atau tanda mutlak agar sel range acuan ini tidak bergeser kemana-mana seperti yang tadi sudah kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa berikan tanda selnya dengan menekan F4 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Ini kita sudah bahasa gampang, kita sudah mengunci tabel acuannya agar tidak berpindah kemana-mana walaupun nanti kriterianya yang akan berbeda ya. Kemudian kita tekan enter, tetap jawabannya sama 7. Nah, kemudian kita coba copy paste, apakah jawabannya 21? Ya, saya pikir belum tentu tidak. Kenapa? Kita akan tetap cek lagi. Kenapa? Dengan kita karena sudah mengacu dengan huruf L, jadi jawabannya tetap 21 ya. Jadi yang menjadi perhatian adalah bahwa range yang menjadi acuan yaitu kolom ukuran seragam tidak berpindah, dan kemudian sini sudah menjadi kriterianya adalah L14 ukuran L, dan ini adalah jawabannya 21. Dan kemudian kita selanjutnya bisa tetap menghitung ukuran Excel-nya, tinggal copy paste, jadi akan otomatis menjawab pertanyaan kita, berapa sih jumlah orang yang akan kita menggunakan seragam Excel. Ctrl C dan Ctrl V. Ada berjumlah 5 orang, kita lihat cek rumusnya. Oke, tabel range acuannya, kolom range acuan ukuran seragam tidak berpindah, dan dia sudah mengacu di kriteria L15 yaitu Excel. Jadi ini adalah jawaban yang digunakan untuk mengetahui jumlah ukuran masing-masing dari M, L, dan XL. Seperti itu dalam menggunakan beberapa rumus CONIF. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke rumus berikutnya yaitu CONIF ya. Ini tadi adalah soal yang sudah kita kerjakan 7215. Oke. Nah, masih dalam data yang sama ya. Di sini kita diminta dalam soal keempat diminta untuk menjumlahkan ya tanpa menggunakan tips angka, berapa sih jumlah posisi sales pria. Artinya di sini adalah kita harus mencari tahu berapa jumlah posisi sales dan jenis kelamin pria. Nah, dalam kondisi ini seperti di rumus sum ifs ya, kita memiliki dua kondisi atau kriteria lebih dari satu, yaitu sales dan berjenis kelamin pria. Namun di sini karena tidak kita menjumlahkan dengan menggunakan angka, kita akan menjumlahkan dengan menggunakan sel yang terisi. Nah, itu kita akan menggunakan rumus count ifs ya. Bukan if tapi count ifs yang ada s di belakangnya. Nah, karena apa? Karena kita memiliki kriteria lebih dari satu, yaitu posisi sales dan berjenis kelamin pria. Nah, kita coba saja sama dengan sum ifs buka kurung ya. Sum ifs count ifs buka kurung kriteria range 1 ya, artinya range kriteria 1 ada di mana? Ada di sales ya. Kita blok semuanya sampai bawah. Oke, jangan lupa tanda tik. Kita lihat lagi fungsi selanjutnya adalah kriteria 1. Nah, kriteria yang menjadi acuan pertama adalah sales, bisa kalian klik di sini sales, lanjut kemudian beri tanda titik koma. Kemudian adalah kriteria range kedua, yaitu adalah pria. Berarti kita akan mengambil kolom jenis kelamin. Nah, ada di sel E5 sampai dengan
tarik ke bawah sampai dengan sel E37, beri titik koma lagi, jangan lupa. Apa sih menjadi kriteria keduanya adalah pria. Bisa ketika kalian klik selnya di sini, pria. Dua kriteria sudah terpenuhi, yaitu posisi sales dan jenis kelamin pria, maka akan kita coba lihat rumusnya apakah dia akan menghitung dengan jumlah yang sama dengan seperti rumus sum ifs. Berjumlah 6. Kita akan coba cek dengan rumus sum ifs yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ya, sales pria 6, rumus sum ifs, sales pria 6 dan sales wanitanya 6. Kita akan coba menghitung dengan count ifs dengan sales wanita. Ya, kita bisa masukkan ke rumusnya seperti tadi, sama dengan count ifs buka kurung. Ya, kondisi pertama adalah range area-nya adalah di posisi di kolom posisi bisa kita blok dari mulai D5 sampai D37 titik koma. Kriteria yang pertama adalah sales. Nah, namun dari kali ini kita akan tidak mengklik di sel ini, kita akan coba menggunakan ketik menu, yaitu coba sales. Tanda petik sales titik koma. Kriteria yang kedua adalah di jenis range kriteria yang kedua adalah di jenis kelamin, kita bisa blok juga sama seperti tadi. Oke. Tanda titik koma. Kita akan ketik manual yaitu wanita. Bagaimana? Apakah dia akan menjawab seperti dengan rumus AMIS, yaitu 6 orang? Kita akan lihat. Dan ternyata jawabannya sama, 6. Artinya berjumlah 6 orang. Lanjut. Ya. Berapakah jumlah posisi teknisi pria? Nah, ini tadi di posisi sum ifs kita tidak menghitung. Nah, di sini ada soal tambahan. Kita akan mencoba menghitung berapa jumlah posisi teknisi pria dengan rumus count ifs. Nah, karena kita masih menggunakan di dua kolom sel yang sama, yaitu di kolom posisi dan di kolom jenis kelamin, tentunya dalam hal ini kita bisa menggunakan copy paste. Tapi setelah kalian melakukan rumus copy paste, kalian harus cek rumusnya kembali apakah sudah tepat atau belum. Kenapa? Karena di sini berbeda dengan di atas menggunakan kriteria sales wanita, di bawah menggunakan teknisi pria. Secara tidak langsung pasti kriterianya juga akan kita rubah. Oke, nah, kita akan coba apakah langsung bisa atau tidak. Kalau masih belum bisa, kita akan cek lagi kenapanya. Oke, kita coba Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, dia berjumlah 6. Kita coba cek rumusnya. Dia adalah masih sales dan wanita, sedangkan yang diminta adalah teknisi dan berjenis kelamin pria. Oke. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa ganti ya, jadi teknisi ya, dan di sini adalah pria. Coba cek ya berapa jumlah teknisi prianya. Nah, ada 6 orang. Kita akan coba nanti kita akan hitung ya. Di sini kita akan apakah sudah valid? Ternyata belum. Kenapa? Karena lihat teman-teman, di sini ada posisi range yang menjadi acuan kita, yaitu di kolom posisi dan jenis kelamin yang berpindah tempat. Kenapa? Karena dia belum diberikan nilai mutlak atau nilai absolut. Nah, seharusnya berarti adalah sebelum kita melakukan copy paste ya, langkah baiknya di rumus yang sebelumnya ini kita berikan tanda nilai absolut di tabel atau di range acuan yang tidak akan berubah, yang tidak akan kita pindah atau dia tidak akan berubah atau dia tidak akan bergeser. Nah, di sini adalah posisi sales dan di kolom posisi dan di jenis kelamin, di kolom jenis kelamin dari sel D5 sampai D37 dan sel
E5 sampai dengan E37 ini akan kita gunakan sehingga dia tidak akan berpindah, dia tidak harus bergeser. Nah, caranya seperti tadi, berikan tanda mutlak yang dengan menggunakan ketik F4 ya. Nah, kita akan coba melakukan copy paste lagi. Ini hasilnya, kita akan cek seperti itu kembali. Oke, secara range acuan yaitu ada di posisi dan jenis kelamin, range acuan tidak berubah dari D5 sampai D37 ya. Dan E6-nya kita belum rubah nih, berarti masih ada yang salah. Berarti dari awal kita rubah lagi. Nah, berarti di sini jangan lupa ya, berikan F4 lagi. Kita anggap absolut. Kita akan enter, kita akan coba copy paste lagi ya. Kita akan cek kembali apakah tabel acuannya atau range acuannya berpindah, yaitu range atau kolom posisi dan jenis kelamin. Kita lihat di sini D5 sampai D37 ya, tidak berubah, dan E5 ini yang berwarna merah sampai dengan E37 tidak berubah. Nah, kita lihat cek kemudian adalah kriterianya. Sedangkan kriteria yang diminta adalah teknisi pria. Nah, kalau kita menggunakan dengan sales wanita, artinya dia menghitungnya adalah kriteria sales wanita. Oleh karena itu kita akan rubah kriterianya kembali menjadi teknisi dan kita lihat cobanya. Sorry. Kenapa tadi ya? Teknisi. Oke, ini adalah jawabannya dari teknisi pria. Nah, kita akan coba lihat apakah benar. Kita akan cek nanti dengan menggunakan filter. Nah, ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah supervisor wanita. Yang bisa kita kontrol C dan kontrol V. Nah, kembali lagi kenapa 6? Kita lihat cek rumusnya ya. Jadi tabel range acuan di kolom posisi dan kolom jenis kelamin dari D5 sampai 37 dan E5 sampai 37 tidak berubah. Kita lihat adalah kriterianya. Karena kita menggunakan rumus dari teknisi pria, otomatis dia akan memunculkan kondisi persyaratan teknisi dan pria. Nah, oleh karena kita tadi diminta adalah supervisor wanita, kita akan coba menggantikan menggunakan supervisor ya. Kalau jenis kelaminnya adalah wanita. Kita akan lihat jawabannya ya. Satu orang. Nah, ini kita akan coba cek ya. Kalau tadi kan di sales pria dan sales wanita, ini jawabannya udah benar nih, 66 menurut Samif juga. Nah, ini kita akan coba cek dengan filter menggunakan teknisi pria dan supervisor wanita, apakah berjumlah 6 dan 1 orang. Kita coba cek. Sorry, kita salah tempatkan, kita tempatkan di sini ya. Filter posisi teknisi dan pria, jumlahnya 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya teman-teman, jumlahnya 6 orang. Kemudian lanjut di posisi supervisor, sorry kita pilih supervisor aja. Oke. Dan jenis kelaminnya wanita. Oke. Setelah kita cek menggunakan filter, benar ya, ada 1 orang bernama Puput dengan posisi supervisor dan berjenis kelamin wanita. Oke, kita kembalikan seperti semula lagi. Oke, kita cek teknisi pria 6 dan supervisor wanita berjumlah 1 orang. Itulah beberapa contoh dalam penggunaan rumus count ifs.